Pernah ngalamin stok gudang sering beda antara catatan dan fisik, atau barang tiba-tiba habis padahal harusnya masih? Hari ini saya tunjukkan cara bikin aplikasi warehouse lengkap, gratis. Cuma pakai Google Sheet tambah Upscript. Ada dashboard real time, transaksi masuk keluar, stack opnam otomatis, riwayat lengkap, sampai email notifikasi stok menipis. Tapi sebelum kita buat, saya demo dulu hasil akhirnya, biar kalian tahu betapa kerennya aplikasi ini. Ini dashboard Workflow, ada total barang, total stok, dan berapa yang sudah di bawah minimum. Bagian bawah menunjukkan daftar stok rendah semua real time. Tambahin barang baru gampang banget. Klik tombol barang baru. Lalu isi nama. Berikutnya isi satuan, lalu stok awal, dan batas minimum. Kemudian klik simpan. Barang datang dari supplier, tinggal catat sebagai barang masuk. Pertama isi kode, kemudian jumlah. Untuk catatan bisa diisi nama supplier atau yang lainnya. Kemudian klik simpan. Stok berhasil ditambah. Barang keluar ke cabang, catat di sini. Isi kode. Jumlah. Kalau jumlah lebih besar dari stok maka Workflow menolak. Jika benar maka stok turun otomatis. Kalau stok fisik beda dengan catatan, tinggal lakukan stack opnam. Jika lebih besar maka transaksi masuk, jika lebih kecil maka transaksi keluar. Semua transaksi masuk dan keluar otomatis terekam di riwayat. Bisa filter jenis, filter kode, filter tanggal, bahkan ekspor ke Google Sheet. Yang paling penting, notifikasi stok menipis, masukkan email gudang, pilih jam pengiriman, simpan. Aplikasi ini akan mengirimkan laporan stok rendah setiap hari. Oke, kalau kalian suka fiturnya, sekarang kita buat aplikasinya dari nol. Let's go! Setelah kalian melihat bagaimana sistem akhirnya bekerja, sekarang kita mulai membangunnya pelan-pelan. Kita mulai dari pondasinya dulu, yaitu Google Sheet. Google Sheet di sini bukan hanya untuk menyimpan data, tapi berfungsi sebagai database real-time untuk aplikasi ini. Saya ingin sistem ini tetap sederhana, bisa dipakai siapapun, dan kalau suatu saat mau dikembangkan akses databasenya tetap mudah. Di Sheet Master Barang, kita akan menyimpan seluruh daftar barang, kode, nama, satuan, stok, minimum stok, kategori, dan waktu terakhir diperbarui. Dengan struktur seperti ini, sistem akan sangat mudah menghitung stok, mencari stok rendah, dan menampilkan data di dashboard. Terlihat sederhana, tapi ini inti dari seluruh aplikasi. Dan karena Google Sheet sifatnya langsung sinkron,
Kalau nanti mau dipakai banyak user pun aman, data akan tetap konsisten. Sheet kedua adalah tempat kita menyimpan seluruh transaksi masuk dan keluar. Prinsipnya sama seperti sistem gudang profesional, setiap perubahan stok harus punya jejaknya. Kalau suatu hari ada masalah atau selisih stok, kita bisa menelusuri semuanya dari sini. Dan terakhir, kita buat satu sheet kecil sebagai tempat penyimpanan pengaturan aplikasi. Nanti kita pakai untuk menyimpan email, tujuan notifikasi, dan jam kapan email harus dikirim. Sampai di sini pondasi databasenya sudah lengkap. Sekarang kita masuk ke otaknya. Selanjutnya saya jelaskan bagian yang tidak terlihat oleh user, tapi sebenarnya sangat penting untuk menjaga keamanan data gudang. Namanya log, atau lebih tepatnya, sheet log. Log adalah catatan belakang layar untuk melihat apa saja yang berubah di dalam sistem. Kalau sheet transaksi mencatat perubahan stok yang valid dan bersih. Log mencatat versi lengkap dari semua aktivitas, termasuk aktivitas penting seperti barang baru ditambahkan, barang diedit, barang dihapus, transaksi masuk, transaksi keluar, stack of nama otomatis, pengaturan email diubah, semua ada jejaknya. Di dunia nyata, kadang terjadi kesalahan input, atau kecurangan internal, atau stok tiba-tiba tidak sesuai angka di sistem. Dan ketika itu terjadi, log membuat kita bisa menelusuri siapa melakukan apa, jam berapa, dan apa yang berubah. Selanjutnya kita masuk ke app script, yaitu bagian otak dari aplikasi WAREFLOW. Di app script inilah logika pengolahan datanya dibuat. Tambah barang, update stok, transaksi masuk keluar, stack of nama otomatis, export, hingga kirim email notifikasi. Jadi ibaratnya, Google Sheet tadi adalah bidangnya, dan app script adalah sistem komputer yang mengatur semuanya. Saya sudah siapkan kode lengkap yang bisa kalian copy dari deskripsi, tapi saya jelaskan secara singkat biar kalian ngerti struktur dan alurnya. Bagian pertama adalah konstanta, ini membuat kita mudah mengganti nama sheet tanpa riset ulang semua kode. Bagian berikutnya adalah fungsi untuk mengelola master barang, tambah barang baru, edit barang, hapus barang, mengambil daftar barang, semua perubahan langsung tersimpan ke Google Sheet. Dan setelah itu sistem otomatis mengirim data terbaru ke UI. Bagian ini yang paling saya suka, fitur stack of nama. User hanya mengisi stok fisik, dan sistem otomatis menghitung selisih, lalu mencatatnya sebagai transaksi masuk atau keluar. Logika seperti ini biasanya hanya ditemui di software gudang berbayar. Setiap transaksi otomatis tersimpan di sheet transaksi, dan saya buatkan fungsi export, supaya sewaktu-waktu laporan bisa dibuka di tab baru atau dibagikan ke pimpinan. Bagian terakhir di backend adalah pengaturan email notifikasi. User bisa menyimpan email tujuannya dan jam pengiriman. Lalu sistem akan membuat trigger otomatis yang menjalankan pengecekan stok rendah setiap hari, kemudian mengirimkan email berisi barang-barang yang sudah di bawah minimum. Saya juga tambahkan fungsi uji coba kirim email, supaya user bisa memastikan emailnya sudah benar tanpa menunggu hari berikutnya. Setelah backend ini selesai, aplikasi kita sudah punya otak yang lengkap. Sekarang tinggal membuat tampilannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling terlihat oleh user, tampilan web app-nya atau frontend. Di sini kita buat satu file HTML bernama index, yang berisi desain sidebar, bottom navigation,
tabel master, tabel transaksi, dashboard, riwayat, pengaturan, modal tambah barang, sampai toast notifikasi. Ada beberapa bagian penting DIY yang saya siapkan agar aplikasi ini nyaman dipakai di laptop maupun HP. Sidebar otomatis muncul di desktop, sedangkan ketika dibuka di HP, sidebar disembunyikan dan diganti bottom menu. Ini membuat aplikasi tetap terasa seperti aplikasi native mobile. Dashboard menampilkan ringkasan, total barang, total stok, dan berapa yang sudah di bawah minimum. Bagian tabel stok rendah akan menarik perhatian user terhadap barang yang harus segera dibeli. Ada dua form, barang masuk dan barang keluar. Cukup pilih kode barang dari data list, isi QT, tulis catatan kalau perlu, lalu simpan. Setelah transaksi berhasil, semua field otomatis dikosongkan agar user bisa lanjut menginput tanpa gangguan. UIOP nama dibuat sederhana, pilih barang, isi stok fisik, klik simpan. Aplikasi akan menghitung selisih dan menampilkan toast hasilnya. Tabel master mendukung pencarian cepat. Fitur tambah, edit, dan hapus barang semua dikendalikan melalui modal agar tampilan tetap rapi. Riwayat transaksi mendukung filter jenis, filter kode, dan filter tanggal. Ini sangat membantu ketika tim gudang atau owner ingin menelusuri pergerakan stok. Di bagian pengaturan, user bisa menyimpan email notifikasi dan jam pengiriman. Ada tombol uji coba email untuk memastikan semuanya berjalan. Di file HTML yang sama, saya sertakan JavaScript untuk mengatur perpindahan tab, memproses transaksi, memperbarui tabel, menampilkan toast, dan memanggil fungsi button. Dengan pendekatan ini, kita tidak perlu library eksternal, cukup vanilla JavaScript. Setelah backend dan frontend selesai, kita deploy aplikasi ini sebagai web app. Fungsinya agar aplikasi bisa dibuka dari mana saja, HP, laptop, atau komputer gudang. Dan di sini kita selesai membangun aplikasi Workflow. Dalam satu video ini, kita telah membuat sistem warehouse yang mudah digunakan, responsif, bisa dibuka di HP, real time, punya notifikasi otomatis, dan bisa dikembangkan kapan saja. Ini adalah aplikasi yang saya desain agar bisa dipakai oleh UMKM, toko, home industry, sampai gudang kecil yang butuh sistem sederhana tapi powerful. Kalau kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir, kalian baru saja membuat sistem yang biasanya dijual puluhan ribu per bulan, dan kalian membuatnya sendiri, gratis. Kalau kalian ingin fitur lanjutan seperti barcode scanner, multi-location warehouse, multi-user, atau integrasi ke Google Form, tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk support channel Kucing Storia Labs, karena kita masih akan membuat banyak aplikasi bermanfaat lainnya. Sampai bertemu di project berikutnya.